Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Sementara pemerintah daerah Aceh Selatan meluruskan isu terkait surat Gubernur Aceh yang menyebut keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin pemerintah provinsi. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Penyebutan beliau tidak menggubris rekomendasi surat Gubernur Aceh itu tidak benar karena beliau berangkat umroh di belakang surat itu keluar. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Sementara saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebut akan pulang ke Indonesia pada 6 Desember setelah mendapat informasi air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Atas tindakannya ini, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta seluruh bupati dan wali kota bekerja keras atasi banjir dan tak boleh ada alasan apapun lantaran kerusakan masih parah dan warga sangat membutuhkan bantuan. Kita lihat beberapa kabupaten yang urgent sekali, yang parah sekali. Ini banyak korban. Posko, Pak. Sudah kita instruksikan sampai kecil-kecil. Dan saya sampaikan kepada juga Bupati Wali Kota supaya kerja keras ya sampai ke kecil-kecil semua, camat-camat semuanya. Tidak ada alasan apapun. Menteri Agama RI Nazaruddin Umar ingatkan bahwa kerukunan tidak hanya terjadi antara manusia, tapi juga sesama ciptaan Tuhan. Tak hanya itu, Menak juga menegaskan bahwa merusak alam merupakan bentuk pengkhianatan. Menteri Agama RI Nazaruddin Umar ungkap pentingnya kesadaran seluruh umat manusia dalam menjaga alam. Hal tersebut dikatakan Nazaruddin Umar saat berbicara teologi ekologis pada dialog kerukunan lintas umat beragama yang digelar di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat hari Sabtu. Menak pun menegaskan melukai bumi, merusak air dan udara, mencemari hutan sejatinya adalah bentuk pengkhianatan terhadap pesan langit yang dipercaya kepada manusia sebagai khalifah. Pada kesempatan tersebut, Nazaruddin Umar juga menerangkan bahwa bumi bukan hanya tempat tinggal, tapi juga amanah ilahi.
Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau titik kerusakan terparah di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Muzakir Manaf berjanji akan mempercepat perbaikan akses terutama jembatan yang putus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau lokasi bencana di Butong Ateh, Kabupaten Nagan Raya. Dengan helikopter, Gubernur Aceh menyaksikan titik-titik kerusakan parah seperti jembatan yang putus total dan rumah yang hilang. Di lokasi bencana, Muzakir Manaf berjanji akan mempercepat perbaikan akses terutama jembatan yang putus. Selain itu, Muzakir Manaf juga membawa bantuan berupa genset dan kebutuhan warga lainnya termasuk sembako yang dikirim melalui jalur darat. Perjalanan jembatan yang putus, kita lihat paling parah dan segera kita perbaiki, dan kami juga akan lapor ke pusat apa yang perlu kita bantu dari provinsi, kita bantu secepat mungkin. Bupati Nagan Raya menyebut kerusakan Butong akibat banjir bandang mencapai 85%. Butong Ateh ini salah satu kecamatan yang paling parah dilanda banjir bandang ini. Infrastruktur 85% kalau di Butong Ateh, Bangkalan itu rusak total. Rumah-rumah masyarakat, fasilitas umum itu rusak total. Dan masjid, sekolah, masuk jembatan. Ini akses jalan negara menghubungkan Nagan Raya dengan Aceh Tengah. Hingga kini, 2 dari 4 desa di Kecamatan Butong Ateh, Nagan Raya masih terisolasi. Sebagian warga yang kehilangan rumah akibat disapu banjir pun terpaksa membangun tenda di hutan. Makanan pokok baje. Lagi bru, mie, barang, sirap, caka, tumambu. Yang berat boleh. Kamu baje tani, ya Allah. Saat ini kebutuhan mendesak di Nagan Raya adalah pembukaan akses, suplai logistik, serta percepatan pembangunan kembali infrastruktur utama. Dari Nagan Raya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Dan saat ini kita terhubung dengan relawan kemanusiaan Eko Sulistyo di Biren, Aceh. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Mbak Diandra. Baik, Pak Eko, sejauh yang Anda lihat bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana, Pak? Ya, kami menempatkan diri karena memang permintaan dari rekan-rekan dari Aceh untuk berposisi di daerah Biren, karena memang jembatan-jembatan yang ada di Biren yang menghubungkan antara jalur lintas Sumatera dari Aceh menuju Medan itu masih banyak rusak, Mbak Diandra. Jadi dari tempat jembatan yang rusak itu menghubungkan desa-desa. Dari tempat jembatan itu menghubungkan desa-desa, dan akibatnya desa isolir karena memang tidak ada pasokan maupun bantuan bahan pangan, obat-obatan, listrik, dan signal seluler. Karena memang pengamatan yang saya lihat, selain jembatan-jembatan yang begitu besar runtuh, tiang-tiang listrik, tiang-tiang telekomunikasi juga semuanya sudah rebah ke tanah, begitu Mbak Diandra. Sehingga saya mengambil posisi bersama dari beberapa komunitas relawan dan tim SAR gabungan mengambil posisi di daerah Biren, gitu Mbak Diandra. Baik, dengan sejumlah akses terputus, Pak Eko, bagaimana upaya evakuasi warga yang dilakukan oleh relawan sendiri? Ya, memang yang kami rasakan, kami saja yang tidak mengalami kesulitan, sangat menjadi tantangan berat ketika kami harus mendistribusikan bantuan. Segala cara kami tempuh. Jadi ada yang kita harus bergantungan dari satu tali ke tali yang lain, ada yang harus melawan arus,
dengan membawa perahu karet, ada yang berenang untuk mencapai titik tertentu, terus memasang alat agar proses bantuan bisa cepat tersalurkan. Ini udah hari ke-11 apa hari ke-12 kurang lebih, bantuan kita coba untuk menyentuh desa-desa yang terdampak. Begitu Mbak, jadi memang semua kita coba. Dari menggunakan perahu karet, dari menggunakan titian tali, titian baja kita pasang, sampai kita yang berenang pun kita coba dengan arus yang begitu kuat. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini bantuan terus kita kirimkan, dan hari ini kita berhasil menggabungkan tali wire baja sehingga kami nggak perlu tenaga yang terlalu berat seperti sebelum-sebelumnya, harus berenang, harus menggunakan titian tali. Sekarang kita ada tali baja yang berhasil kita bentangkan dan kita bisa melakukan pendistribusian dengan tali baja yang sudah berhasil kita pasang. Baik, Pak Eko, terkait dengan pasokan BBM di Biren sendiri seperti apa Pak? Dan apakah ini juga menjadi kendala bagi tim relawan? Ya, pasokan BBM seperti pemberitaan sebelumnya saya lihat di berita iNews di daerah-daerah yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor hampir sama. Di sini antrian BBM bisa 2-3 km seperti informasi tadi, sama di Biren juga antriannya bisa 2-3 km, dan kita untuk mengantri BBM itu bisa 24 jam. Kita taruh mobil di siang hari baru bisa keisi keesokan harinya juga. Jadi pasokan BBM juga masih antri, dan harga BBM kami pernah dapat 1 liternya 50.000. 1 liternya per liter 50.000, baik solar maupun bensin. Dan kemarin sempat turun 40.000, terus turun 30.000, terus sempat naik lagi. Karena kita memang sulit mendapatkan pasokan BBM di Biren ini. Baik, terima kasih Pak Eko Sulistyo sudah bergabung dengan iNewsroom hari ini. Salam hormat, apresiasi tertinggi bagi tim relawan. Bapak, salam sehat selalu. Ya, salam sehat. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, aksi dramatis terjadi saat anggota Brimopolda Sumut menggendong bayi menyeberangi jembatan darurat yang hampir roboh. Keberanian dan kepedulian anggota Brimob menjadi jembatan bagi keselamatan banyak nyawa. Di bawah langit kelabu dan derasnya air sungai yang terus naik, keberanian seorang personil Brimopolda Sumatera Utara kembali menjadi penyelamat bagi warga yang terjebak banjir. Suara gemericik air yang ganas dan gerak jembatan kayu yang nyaris patah tak menghentikan langkah anggota Brimob yang berjalan perlahan menahan napas pada setiap pijakan. Hati-hati Kak. Di dadanya ia menggendong seorang bayi kecil yang masih merah, masih rapuh, yang menangis lirih tanpa memahami bahaya yang mengintai di sekelilingnya. Jembatan darurat ini bergoyang diterpa angin dan derasnya arus. Namun keberanian tak pernah surut di balik seragam Brimob yang basah oleh hujan. Personil Satuan Brimopolda Sumatera Utara tak hanya mengevakuasi sang bayi. Mereka juga membantu masyarakat lain menyeberangi jembatan rapuh ini menuju tempat yang lebih aman. Setibanya di lokasi, personil Brimob bersama warga langsung bergerak memastikan setiap pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, mendapatkan kenyamanan di tengah situasi darurat. Di saat jembatan hampir runtuh dan rasa takut memenuhi udara, keberanian dan kepedulian anggota Brimob justru menjadi jembatan bagi keselamatan banyak nyawa.